Tapi cuma 6 jasad yang ditemukan, satunya hilang. Dulu di sana tuh tempat buang mayat. Halo teman-teman, selamat datang di Rumah Kosong, episode ke-7. Ya, apa kabar teman-teman semua? Ya, semoga kalian diberikan kesehatan, keberkahan, kesehatan mental, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, di episode ke-7 ini, gue akan kembali membacakan sebuah dongeng horor yang berjudul Jalur Lama Alas Roban. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, subscribe dulu dong ya, biar kedepannya channel ini bisa lebih berkembang dan bisa terus menghibur kalian semua. Gak usah pakai lama, langsung aja ke ceritanya. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya pengemudi travel jalur malam rute Semarang Pekalongan. Sudah 3 tahun ini saya lewati jalan Alas Roban, terutama jalur lamanya yang terkenal rawan. Dan malam itu saya cuma bawa 6 penumpang dan cuma 5 yang sampai tujuan. Malam itu jam 10 lewat. Travel saya berangkat dari Semarang. Cuaca berkabut. Seorang ibu membawa anak kecil duduk di depan, 2 mahasiswa duduk di tengah, dan 2 bapak-bapak di belakang. Rute malam ini lewat jalur lama Alas Roban karena jalan tol ditutup akibat longsor. Begitu masuk kawasan hutan, suasana jadi mencekam. Jalannya menurun tajam, gelap, dan sunyi. Di belokan keempat, anak kecil yang duduk di depan tiba-tiba berkata, "Om, kenapa Dek ikut kita ya?" Saya menoleh. "Siapa, Dek?" Dia menunjuk ke kursi belakang. "Itu yang duduk di belakang pakai baju putih, mukanya nggak ada." Saya cuma bisa geleng-geleng waktu itu. Dan salah satu mahasiswa langsung membaca doa karena takut mendengar pembicaraan saya dan anak kecil ini. Saya juga sebenarnya pura-pura tenang, tapi belokan demi belokan terasa semakin panjang dan GPS tidak bergerak. Saya merasa sudah lebih dari 13 belokan, tapi masih juga di tengah hutan. Tiba-tiba suara keras terdengar di atap mobil. Seolah ada yang lompat dari pohon ke atas kendaraan. Saya langsung injak gas. Semua penumpang mulai gelisah. Dan si ibu yang bawa anak itu mulai berdoa keras. Tapi anaknya mulai menangis. "Ibu, itu dia marah," kata si anak. Belokan ke-14, lampu depan berkedip sebentar. Lalu saya melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan, berambut panjang, bajunya sobek, tapi kakinya nggak ada. Saya ngerem mendadak, tapi anehnya di saat penumpang yang lain panik, salah satu penumpang di belakang malah tertawa. Saat saya menoleh ke kaca spion tengah, penumpang itu wajahnya hancur, penuh darah, dan menatap saya langsung lewat kaca spion. Saya langsung membuang pandangan saya sesaat. Saya kehilangan kesadaran sepersekian detik. Ketika sadar, saya sudah berada di pinggir jalan. Saat saya menoleh ke belakang, yang saya temukan hanya ada 5 penumpang. Ibu dan anak di samping saya, lalu 2 mahasiswa, dan 1 bapak-bapak. Yang satunya hilang. Saya panik. Saya bertanya ke semua penumpang, "Pak, Bu, Mas, maaf, penumpang yang satu lagi kemana? Bapak-bapak yang baju putih?" Tapi semua penumpang bersikeras bilang, "Dari awal, Bapak hanya membawa 5 penumpang, Pak. Nggak ada yang hilang." Saya cuma bisa mengangguk. Tapi saya tahu, di kursi itu sebelumnya diduduki seseorang. Saya ingat memeriksa tiketnya, tapi sekarang tiket itu juga nggak ada di daftar. Tidak mau ambil pusing, saya melanjutkan perjalanan. Dan bersyukur, saya bisa mengantar semua penumpang sampai di tempat tujuan dengan selamat.
Di satu momen, saat saya tidak membawa penumpang, di warung dekat SPBU Alas Roban saya istirahat. Seorang sopir tua menghampiri saya. "Kamu lewat jalur lama ya? Masih banyak yang nekat ternyata." Saya mengangguk pelan. Dia berkata, "Dulu ada satu kecelakaan besar di belokan ke-13. Travel masuk jurang, 7 orang tewas. Tapi cuma 6 jasad yang ditemukan, satunya hilang. Katanya sih masih nyari-nyari jalan pulang. Setiap pengemudi yang jumlah penumpangnya ganjil bisa jadi ditumpangi satu tambahan. Apalagi kalau ada anak kecil di antara penumpang. Anak kecil bisa lihat." Saya cuma bisa diam, gak sanggup berkomentar apa-apa untuk menanggapi cerita si bapak supir itu. Sejak malam itu, saya selalu hitung penumpang saya lebih dari sekali dan selalu pastikan jumlahnya genap. Karena mitosnya kalau membawa satu penumpang tambahan dari Alas Roban, dia akan turun di jalan yang gak pernah ada di Maps. Dan saat itu terjadi, mungkin kamulah yang gak akan pernah bisa kembali. Oke, itu tadi ceritanya. Gue sebenarnya juga gak tahu banyak sih teman-teman soal Alas Roban ini. Cuma Alas Roban tuh setahu gue ya, itu dibangun zaman penjajahan Hindia Belanda. Tahunnya itu tahun 18 berapa ya itu ya? 1811 kalau gak salah, gue pernah baca itu. Dan gue juga sempat beberapa kali dengar dan baca artikel kalau di sana tuh emang rawan banget kecelakaan. Dan mitosnya di sono emang angker banget. Karena konon dulu di sana tuh tempat buang mayat. Terutama pada era-era Orde Baru tahun 1980. Ya gue nggak tahu sih itu bener apa enggak. Kira-kira di antara kalian ada nggak ya yang punya pengetahuan atau pengalaman di Alas Roban ini? Coba tulis di kolom komentar aja. Atau kalau emang punya pengalaman yang mau diceritain dan bersedia gue bacakan di channel ini, ya bisa langsung DM ke Instagram atau kirim ke emailnya Rumah Kosong yang nanti bakal gue taruh di kolom deskripsi. Oke, gue rasa cukup untuk episode kali ini. Terima kasih untuk kalian semua teman rumah yang sudah mau menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar kedepannya channel ini bisa terus berkembang dan terus menghibur kalian semua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.